Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ini di Gedung KPU Jakarta. Namun sidang pleno yang dibuka oleh Ketua KPU Hashim Asyari kemudian diskors karena pimpinan KPU harus hadir dalam sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP yang jadwalnya juga berbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum KPU memulai proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional hasil pemilu 2024 hari ini. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional ini dibuka oleh Ketua KPU Hashim Asyari pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno dihadiri pimpinan KPU dan juga saksi peserta pemilu. Baik saksi dari masing-masing paslon Capres-Cawapres, saksi dari partai politik, dan perwakilan dari Bawaslu. Di awal rapat pleno, pimpinan KPU pun membacakan tata tertib rapat kepada para peserta. Tak lama setelah itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan rapat pleno diskors karena pimpinan KPU harus menghadiri sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang jadwalnya bersamaan. Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap dari 128 PPLN sudah hadir 120. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi. Kami sudah menyampaikan kepada Majelis Pimpinan DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Dan oleh karena itu kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertuju harus menghadiri sidang sebagai Ketua sebelum diskors. Iya, sebentar. Sebagai teradu dalam sidang di KPW. Sidang pleno pun diskors dan akan dilanjutkan kembali setelah pimpinan KPU usai menghadiri sidang di DKPP. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apakah rapat pleno rekapitulasi pemilu telah dimulai lagi sejak diskors tak lama setelah dibuka? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Celia Alexandra. Celia, silakan. Ya, Andro, Tisa dan juga pemirsa, ini rapat pleno untuk membahas mengenai hasil perhitungan perolehan suara secara nasional ini memang sudah dimulai kembali di pukul 14.40 waktu Indonesia Barat tadi, dikarenakan juga pagi tadi sempat dibuka di pukul 10.15, kemudian diskors di 10.30, namun usai menjalankan sidang etik di DKPP ini kembali dibuka di pukul 14.40 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sampai saat ini masih berlangsung, kami masih menunggu pemirsa karena dari tadi, dari pukul 14 sampai saat ini masih membahas mengenai Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum yang hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para saksi-saksi dari masing-masing partai maupun masing-masing paslon. Namun juga tadi dari Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan dari hari ini untuk hasil perolehan yang akan dibahas nanti dalam rapat pleno ini bukan berdasarkan dari Sirekap. Sirekap hanya menjadi pembantu saja, namun tetap akan mendata dari hasil PPLN yang dikumpulkan, maupun nanti jika membahas di provinsi ini akan data-data dari KPU provinsi, sehingga ini untuk hasil perolehan suara di nasional sendiri secara berjenjang yang akan dilakukan mulai dari hari ini itu akan membahas data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dari kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Dan hari ini sudah ada 120 PPLN yang siap untuk nantinya melakukan perhitungan suara secara nasional, dan kabar yang kami dengarkan hari ini akan dimulai dari negara Yunani untuk perhitungan secara nasionalnya nanti. Namun untuk dimulainya pembahasan atau perhitungan dari negara Yunani ini kami masih menunggu, mengingat
bahwa di atas di ruangan rapat saat ini masih terjadi sedikit perdebatan, perbincangan dari berbagai partai politik paslon kepada KPU maupun Bawaslu. Sementara kami akan sedikit mengupdate bagaimana pembaruan dari sistem informasi rekapitulasi data per tanggal 28 Februari 2024 hari ini. 0,72% suara yang sudah masuk dari total 823.000 TPS yang ada, ini sudah masuk sebanyak 639.000 TPS. Dengan total suara saat ini masih unggul paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total perolehan suara saat ini sebanyak 58,84%, disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan total perolehan suara saat ini sebanyak 19% dan diakhiri oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara saat ini 16,69%. Dan sementara untuk legislatif sementara kami pantau masih berakhir di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sebanyak 65,32%. Sementara Andro dan juga Tisa, demikian. Celia Alexandra mengabarkan langsung dari kantor KPU RI Jakarta. Terima kasih.